Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung dan menonton channel kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan budidaya tanaman cabai, yang dimana sebelumnya ini memang kita tanami cabai dan kita tanami timun ya kan. Tapi di saat musim kayak gini, musim sudah mulai peralihan ya, kalau bisa sebelum musim peralihan kita melakukan pengolahan lahan ya kan kawan, yang dimana ini bekas dari tanaman timun dan tanaman cabai ini kita nantinya akan kita olah kembali ya. Jadi tujuan dari pengolahan itu sendiri sebenarnya yang pertama adalah meningkatkan kesuburan tanah agar tanah kita performanya tetap bagus dan subur ya ketika kita tanami. Maka dari itu kita melakukan pengolahan tanah yang dimana untuk meningkatkan kesuburan tersebut kita bisa menggunakan pupuk kandang ya sebagai pondasi dasarnya. Saya saranin pupuk kandang, mengapa demikian? Karena memang pupuk kandang itu sendiri efeknya jangka panjang. Jadi sifat dari pupuk kandang itu slow release, dan yang jelas untuk jangka panjangnya tanah itu semakin lama semakin subur. Itu kelebihannya kayak gitu. Lalu dengan pupuk kandang itu sendiri biayanya murah kan kawan. Jadi kita biasanya hanya perlu mengambil dari limbah kandang yang ada di sekitaran kita untuk kita pergunakan sebagai pupuk, bahkan yang memang itu kotoran hewan yang terkadang itu tidak dipergunakan ya kan kawan, tidak dipergunakan untuk budidaya semacam itu. Biasanya para peternak itu ya sudah punya ternak, mereka kewalahan dan biasanya menumpuk hingga jumlahnya banyak, bahkan cuma dibuang begitu saja. Nah itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk dasar, dan caranya perlu kawan-kawan komposkan terlebih dahulu sebelum di lahan ya kan kawan. Karena kalau kita mengkomposkan lebih dahulu jauh lebih aman, dan itu ketika diberikan di lahan ya, lahan kawan semakin membaik dan subur ya ketika kita tanami. Jadi kalau kita tidak memberikan sama sekali pupuk kandang ya, itu nanti efek jangka panjangnya adalah lahan kawan semakin lama semakin rusak, dan yang jelas kalau untuk budidaya tanamannya tidak bisa besar kan kawan, itu kan kawan. Lalu yang berikutnya, dengan pengolahan lahan kawan bisa mengurangi tingkat hama dan penyakit, yang dimana hama dan penyakit ini itu biasanya juga bisa berkembang biak di media tanah, dan cara melakukannya adalah dengan melakukan pembalikan tanah ya kan kawan, atau pembajakan dan lain sebagainya. Berbagai macam pengolahan lahan bisa dicangkul maupun dibajak ya, atau dirotari. Nah itu memang akan memberi dampak tersendiri ya bagi hama dan penyakit yang berada di dalam tanah, karena dengan pembalikan semacam itu ya, kalau penyakit itu terkena paparan sinar matahari itu juga bisa berkurang. Kalau hama pun dengan diolah bisa juga mati ya kan kawan, mati karena ya memang kondisinya tidak enak lah semacam itu. Kalau kita biarin begitu saja ya hama masih bisa berkembang biak lah. Nah semacam itu. Dan saran saya tetap kalau yang bagus, kalau kawan budidaya itu, selama pengalaman saya adalah selalu melakukan pengolahan lahan sebelum tanam, entah itu komoditasnya cabai, entah itu komoditasnya timun. Setelah mereka budidaya habis mau menanam lagi akan kawan perlu melakukan pengolahan lahan lagi, itu bagus sekali. Dan itu nanti dengan adanya pengolahan lahan ya, tanaman itu perakarannya, pertumbuhannya semakin bagus, tumbuh dengan cara baik ya. Jadi karena kondisi yang lahan diolah, otomatis tanah yang dipergunakan budidaya itu kondisinya biasanya semakin remah. Nah
Ketika kondisi yang remah ini memang tanah tersebut untuk masa-masa awal pertumbuhan itu bagus, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam di lahan yang sudah diolah terlebih dahulu, nah itu akan pertumbuhannya bagus karena mempermudah akar dalam menyerap makanan yang ada di sekitar media tanam tersebut, semacam itu. Kalau tidak diolah ya biasanya tanahnya jauh lebih memadat dan akar susah ya untuk tumbuh maupun berkembang, semacam itu. Dan yang ketiga, dengan pengolahan lahan ya kan kawan, pastinya itu akan membuat tanaman kita jauh lebih aman ya, jauh lebih aman dan bisa sesuai lah dengan apa yang kita inginkan. Katakanlah semacam ini bedengan ini itu ketinggiannya sudah mulai menurun, apalagi kondisinya kayak gini. Nah, dengan kita bentuk lahan ya, lahan ini kita olah, bedengan ini akan dibentuk lebih tinggi lagi. Nah, dengan bentuk yang tinggi lagi, maka nantinya semacam musim hujan ataupun musim kemarau itu jauh lebih aman. Karena mengapa? Karena biasanya di musim penghujan itu air sering menggenang. Nah, tanaman jika kita komoditasnya semacam cabai, timun, itu kalau airnya menggenang itu akan mati ya kan kawan, akan mati akibat kelebihan air karena tanaman tersebut tidak tahan air. Nah, dengan kita mengolah lahan, kita bisa membentuk lahan sedemikian rupa agar tanaman kita tidak mati. Salah satunya dibentuk bedengan dengan tinggi yang melampaui di ambang genangan air lah kan kawan, ambang batas genangan air, sehingga tanaman kita jauh lebih aman. Dan dengan dilakukan pengolahan lahan serta dibentuk tersebut memudahkan kita juga kan kawan dalam membudidayakan tanaman ya. Semacam di bedeng kayak gini, kita hanya perlu nantinya kita tinggikan, kita olah kembali, kita bongkar lagi, kita tinggikan lagi, lalu nanti setiap di antara bedengan ini kita bisa memudahkan dalam proses penyiraman dengan cara mengaliri air di antara bedengan tersebut, semacam itu. Dan oke, itu dulu kan kawan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian, semoga bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.